Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, tempat, waktu, keberkahan umur sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu untuk membicarakan segala nikmat dan karunia-Nya. Tiada pemikir manapun mampu untuk memikirkan bagaimana keindahan serta kuasanya, dan tiada juga kearifan atau pengenalan sedalam apapun mampu untuk menyelami hakikat keberadaannya. Dialah Allah Tuhan yang satu tiada duanya. Salawat beserta salam adalah senantiasa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Para pecinta yang sedang mencari tinta dari Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam momen-momen kesempatan-kesempatan pertemuan-pertemuan yang insyaallah mudah-mudahan momen-momen seperti ini menjadi manfaat bagi kita. Karena seseorang itu akan dinilai dari kualitas amal ibadahnya di sisi Allah. Jadi kita manfaatkan setiap waktu yang kita lewati ini, tiada lain adalah kita niatkan untuk beribadah. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan pemuda-pemuda yang memanfaatkan waktu kita untuk terus dapat mengisinya dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang manfaat. Sejatinya ketika seorang itu hidup di muka bumi ini tentu tidak terlepas daripada namanya pergaulan. Pergaulan ini antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sehingga tentulah kita membutuhkan teman, sahabat, atau kolega, katakanlah seperti itu. Dan tentunya untuk mendapatkan teman ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan mudah, tidak juga sulit. Ya, tergantung bagaimana kita. Apalagi kehidupan seperti di kota-kota besar, yang mungkin sebagian orang hanya menyibukkan diri mereka dengan urusan bisnis dan lain sebagainya. Tetapi untuk urusan persahabatan, pertemanan, mungkin itu tidak terlalu diperhatikan. Karena kita tahu bagaimana kehidupan di kota besar ini. Sehingga seseorang yang ingin mendapatkan teman, mendapatkan sahabat, mendapatkan kenalan atau keluarga bahkan sekalipun, ini harus mempersiapkan dirinya dengan bekal-bekal, yaitu salah satunya akhlakul karimah. Karena di dalam qaul hikmahnya Sayyidina Ali dikatakan bahwa orang yang bodoh, ya, ketika dia ini sulit mendapatkan teman. Jadi kata Sayyidina Ali di dalam qaul hikmahnya, orang bodoh itu adalah ketika dia sulit untuk mendapatkan teman atau sahabat. Namun yang jauh yang lebih bodoh lagi adalah apa? Yakni ketika dia sudah dapat teman, tapi temannya lari daripadanya karena apa? Akhlak yang buruk. Karena akhlaknya yang buruk. Oleh karenanya dikatakan untuk mencari teman ini ya tidak mudah dan juga tidak sulit. Ya, kalau tidak sulit tergantung, artinya tergantung akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, akhlak kita bagus, maka mudah bagi kita. Tetapi kalau seandainya akhlak kita jelek, ya maka susah. Nah, kembali kepada pernyataan yang tadi. Daripada qaul hikmahnya Sayyidina Ali dikatakan orang yang bodoh adalah yang susah mendapatkan teman. Namun jauh yang lebih bodoh lagi adalah yang begitu sudah dapat teman namun dia temannya menjauh darinya karena akhlak buruknya. Nah, sehingga apa? Kita dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, kita dituntut untuk memiliki perilaku yang indah, sehingga apa? Menjadikan kita ini bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan sahabat, bisa mendapatkan bahkan keluarga yang orang tidak kenal menjadi kenal, yang sudah kenal yang biasa saja menjadi dekat, kemudian menjadi sahabat dan lain sebagainya. Wahai para pencinta yang sedang mencari cinta dari Sang Maha Cinta, tidak ada seseorang pun yang tidak menginginkan pertemanan, persahabatan yang baik. Tidak ada. Semuanya pengen, ya, termasuk anak sekalipun. Namun kembali kepada itu tadi. Ketika kita sudah mendapatkan teman, ya, ketika kita sudah mendapatkan teman, mungkin ya gini, bagi seorang ada bahasa istilahnya bahasa kuper ya, kuper, kurang pergaulan.
Mungkin ketika ada seorang yang dia nih temannya sedikit, dia mainnya di rumah aja gitu, pasti diledekin apa? Kuper, kurang pergaulan. Nah, sehingga dia pun minder. Nah, ini kalau mengacu kepada perkataan yang tadi, termasuk orang yang apa? Orang yang bodoh. Karena apa? Dia susah untuk mendapatkan teman. Artinya dia kebodohannya dalam mendapatkan teman yang baru. Nah, tetapi ada juga orang yang lebih parahnya lagi adalah yang ketika dia merasa dirinya gaul. Dia merasa dirinya ini mudah mendapatkan teman. Dia merasa dirinya ini supel dan lain sebagainya, sehingga dapat banyak teman. Tetapi ketika dalam menjalani proses pertemanannya, kemudian temannya ini menjauh darinya karena perilaku buruknya, karena akhlak buruknya, maka ini jauh lebih bodoh dari yang pertama tadi. Banyak kita bergaul kadang-kadang begini, karena merasa sudah punya banyak teman, merasa omongan kita didengarkan, merasa kononnya pendapat kita selalu dipakai. Nah, ini keegoisan seseorang terkadang ini, nah mulai muncul. Ya, banyak seperti itu, apalagi kurangnya wawasan pendidikan. Dia kurang apa ya, istilahnya mainnya kurang jauh, pulangnya kurang lama. Nah, jadi sehingga apa? Ketika dia ini baru menanjak kepada proses mencari teman dan lain sebagainya, kurangnya wawasan, kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya pergaulan, tapi dia merasa dirinya udah gaul, udah supel banget, punya beberapa teman saja, sehingga apa? Dia terkesan, ada bahasanya ngebosin ya, istilahnya kayak jadi bos, memerintah segala macam. Wahada, dan ini adalah merupakan akhlak yang buruk juga daripada seseorang. Oleh karenanya, ketika seseorang merasa dirinya udah gaul, udah supel, padahal sebenarnya dia nggak gaul sama sekali gitu loh, cuman kepedean doang. Kalau dia udah gaul, udah supel, udah ya gimana lah. Bahkan dari segi akhlak adab pun dia nggak tahu tuh. Seperti contoh, orang yang dia lebih muda nih, baru kenalan sama yang tua, dia pakai bahasa konon pengen gaul, biar dikirain gaul, pakai lu gua. Sebenarnya walaupun pergaul ya, kita dalam menjalani pergaulan kita nggak gitu-gitu kali ya, nggak segitunya keles ya. Nggak harus, kita juga harus tahu bahwa ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin dianggap tokoh atau dihormati di lingkungan sekitarnya, nggak bisa kita lulu guain, nggak bisa gitu loh. Nah makanya ini nih bagian yang banyak dilupakan oleh kaula muda sekarang. Dia pengen dinilai gaul, tapi salah menempatkan. Dia salah dalam menempatkan posisinya. Nah ketika dia bertemu dengan seseorang, apalagi baru kenal, kita baru kenal ya harus ngejaga. Ini nggak baru kenal udah kayak kadang-kadang, lu begini gitu. Nah nggak ada memperhatikan masalah akhlakul karimah. Dari segi bicara saja sudah tidak bisa jadi acuan atau tidak bisa kita katakan baik, katakanlah seperti itu. Nah maka ada juga pepatah dari kalangan ulama mengatakan, gaul ulama, daripada perkataan ulama mengatakan begini, bahwa lisan seseorang itu mencerminkan hatinya. Nah maka begitu, kita gampang kalau pengen ngelihat nih. Nah bagaimana kita berteman? Pada saat pertama kali kenalan, berjalan seiring waktu, proses demi proses bagaimana? Nah dari lisannya kita bisa menilai apakah ini cocok untuk dijadikan teman atau enggak. Nah maka Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan adab-adab mencari sahabat. Salah satunya ya ini apa? Kalau kita bersahabat, itu yang dikatakan sahabat adalah apa? Yakni yang ketika kita salah, dia ngingetin kita, dan dia salah, kita ngingetin dia. Ini baru namanya sahabat atau teman. Tetapi kalau kita berbuat salah dibiarin, atau malah sebaliknya, ya. Contoh nih, kita ngomongin orang, tapi dia nggak ngingetin, ya. Kita ngomongin orang ghibah, tapi dia biarin. Nah maka ini bukan sahabat. Mestinya sahabat itu ngingetin, bukan ngebiarin. Begitu juga kita. Kalau kita merasa sahabat daripada seseorang, maka kita harus senantiasa mengingatkan ketika dia berbuat salah. Nah ini baru namanya sahabat, saling menjaga. Nggak mau dong sahabatnya melakukan suatu kesalahan. Mestinya begitulah sahabat. Artinya dia selalu menjaga ketika dia bersahabat dengan si Fulan melakukan kesalahan, dia nggak mau, saling menjaga. Nah kemudian yang kedua, banyak daripada kita temukan ya, kita banyak menemukan bahwa
sahabat ini teman, katakanlah teman begitu, dia mendefinisikan arti sahabat itu adalah ketika membenarkan sesuatu yang salah. Membenarkan sesuatu yang salah. Temannya melakukan suatu kesalahan, dibenerin sama dia. Nah, ini juga nggak bener. Kalau salah, ingetin baik-baik, ya. Nah, kalau salah, ingetin baik-baik, jangan dibiarin. Begitu juga dengan kita, ketika kita melihat sahabat kita salah, ya kita ingetin. Ini artinya sahabat, kita nggak mau membiarkan sahabat kita berada di dalam kesalahan, karena ini salah satu adab. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau katakan bahwa sahabat itu adalah ketika dia mendengar omongan orang ini menceritakan keburukan tentang diri kita, maka dia tidak menceritakan kepada kita. Artinya contoh nih, ana sahabat nih sama ente. Ya. Kemudian ana dengar nih ada seseorang ngomongin ente gitu. Nah, kalau ana sahabat yang benar, ana nggak bakal ceritain omongan jelek orang itu, yang orang tadi jelekin ente, ana nggak bakal omongin ke ente. Kenapa? Karena ana ngejaga nih hati. Nah, ini salah satu adab yang diajarkan dalam bagaimana cara kita bersahabat. Tetapi yang banyak kita temui kan enggak tuh. Nah, mereka merasa, ana sahabatnya dia, ana nggak rela nih sohib ana diomongin. Masa sohib ana diomongin sembarangan? Akhirnya tuh apa? Kita yang ngomongin sama dia, ente diomongin no sama si Fulan, kurang asem, begini segala macam. Ayo kita datengin, kita labrak segala macam. Nah, memang bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang akhlak, caranya, adabnya bersahabat, dia merasa itu benar, tapi sejatinya salah. Kenapa? Ya, jelas kalau kita manas-manasin dia, ngompor-ngomporin dia, bukan malah menyelesaikan masalah, bisa jadi emosi, berantem, dan jadi besar, jadi panjang masalahnya. Nah, oleh karena itu apa? Penting bagi kita mengetahui tentang adab-adab dalam berkomunikasi di saat kita bersahabat, berteman, ya. Bagaimana caranya, adab ini perlu kita perhatikan. Tidak bisa sembarangan, ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, kalau kita sembarangan, nah ibarat kata gini, memang niat kita baik, ya. Kita punya sahabat nih, niat dia baik buat nyelesain solusinya. Tetapi karena kurangnya pengetahuan dia, akhirnya tuh yang diberikan solusi adalah jelek. Solusinya ini tidak sesuai dengan masalahnya. Nah, ini cara memilih teman ada juga dibicarakan oleh Imam Ghazali. Bagaimana cara memilih teman? Maka kata Imam Ghazali, tipe manusia itu ada 4, kata Imam Ghazali. Ada yang dia alim, dia mengetahui alim, dan dia tahu kalau dia alim. Maka orang ini jadikan teman. Ikuti, dengarkan, yaitu seperti para ulama, para habaib, para kiai, ustadz-ustadz muda. Nah, ini kita temenin. Yang kedua, ada orang yang alim tetapi dia tidak tahu bahwa dia alim. Maka orang seperti ini kita ingetin dan jadikan sahabat, jadikan teman. Nah, ini adab-adab dalam memilih teman. Yang golongan ketiga, ada orang yang dia ini jahil dan dia tahu bahwa dia jahil. Ya, dia bodoh atau jahil dan dia tahu dia jahil, maka orang seperti ini bimbing dia, jadikan juga teman, nggak masalah, ya, ingatkan dia, ya, kasih peringatan bimbing dia, ajak dia mengerjakan kebaikan. Yang keempat adalah orang yang jahil dan dia tidak tahu bahwa dirinya jahil. Nah, ini yang paling parah nih, ya, parahnya top jar. Kenapa? Biasanya orang seperti ini itu susah banget buat diingetin. Maka orang seperti ini jangan dijadikan teman, kata Imam Ghazali. Kenapa? Ya itu tadi yang seperti anak katakan di awal. Dia, kalau kita berteman dengan orang seperti ini, sebenarnya dia punya niat baik. Contoh kita punya masalah, ya, kita punya masalah entah keluarga atau masalah dengan tetangga dan lain sebagainya, masalah kehidupan. Akhirnya tuh stres kita nih. Cerita deh sama dia. Gimana nih anak stres nih? Curhatlah istilahnya, kasih solusi dong. Oh ya udah, kalau dia alim, dia akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir, memperkuat ibadah. Nah, kalau dia alim. Tapi kalau dia jahil dan dia tidak tahu bahwa dia jahil, justru dia akan memberikan solusi yang tidak menyelesaikan masalah. Contoh, ya. Oh, ente punya masalah nih.
ente lagi stres, ya udah, yuk kita minum-minum aja, mabok-mabokan aja udah, kita narkoba aja udah, ntar juga bakal udah fly, udah melayang, selesai masalah kita udah. Nah, dan ditambah dengan kebodohan kita, maka kita ngikutin. Nah, maka apa? Jangan menjadikan orang yang jahil sebagai teman kita. Kenapa? Karena bukan justru solusi yang dia berikan, tetapi justru masalah yang dia berikan. Ya, walaupun dia punya niat bagus contoh, tetapi caranya salah, tetap kita akan terjerumus di dalam dosa dan kesalahan, bukan mendapatkan solusi. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab bagaimana cara bergaul dengan sahabat, dengan teman ya. Apalagi karib ya, teman karib, sahabat yang dekat, bahkan ya tidur bareng, makan bareng, jalan bareng, main bareng, jalan ya tamasya bareng. Nah ini maka kita harus mengetahui adab-adab yang cara-cara bagaimana memilih teman. Salah satunya tadi itu ya. Nah maka pilihlah orang yang dia alim, dia mengetahui dan dia tahu bahwa dirinya alim. Maka ini dijadikan teman, sahabat dan dijadikan guru ya kalau bisa. Dan yang kedua masih bisa dijadikan teman, yaitu orang yang alim tapi dia tidak tahu bahwa dia alim. Maka kita harus menyadarkannya. Begitu kata Imam Ghazali. Kita harus mengingatkannya bahwa ente ini alim, ente ini orangnya pinter, jadi ente harus manfaatin ilmunya ente gitu. Dan yang ketiga adalah yakni orang yang dia jahil dan dia tahu bahwa dia jahil. Artinya dia masih mau diingetin. Ya, dia masih mau diingetin. Ini bisa kita bimbing dan kita akan dapat kebaikan. Dan yang jangan dijadikan teman adalah orang yang jahil, yang bodoh tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya jahil. Yang seperti anak katakan tadi, orang seperti ini biasanya keras kepala, susah diingetin. Takutnya kalau kita kurang kuat, kita akan terpengaruh. Maka Imam Ghazali juga menambahkan di dalam syarahnya, penjelasannya bahwa berapa banyak orang alim yang ketika berteman dengan orang yang jahil, yang golongan keempat tadi, yang jahil dan dia tidak tahu bahwa dia jahil, berapa banyak orang alim yang akhirnya rusak karena orang ini. Ya, rusak karena bergaul dengan orang-orang yang jahil tapi dia tidak tahu bahwa dirinya jahil. Oleh karenanya ikhwan wal akhwat, para pencinta yang sedang mencari cinta dari Sang Maha Cinta yaitu Allah Subhanahu wa taala, ente hati-hati ya. Pintar-pintarlah engkau dalam mencari teman, apalagi orang yang akan engkau jadikan sahabatmu, bahkan akan engkau anggap sebagai keluargamu. Ya, karena apa? Kalau kita tidak pintar-pintar menjaga, bukan justru dia mengarahkan kita kebaikan, tetapi dia malah mengarahkan kita menuju kepada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan teman yang baik, apalagi sahabat ya, sahabat yang baik yang senantiasa wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, yang senantiasa mengajak kita nih, mengingatkan kita, merangkul kita, mengayomi kita untuk berbuat baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini nanti kelak akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Karena kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal arwah junudun mujannadah. Sesungguhnya arwah, ruh-ruh manusia ini junudun mujannadah. Seperti apa? Seperti bala tentara yang berkelompok-kelompok. Maka kalau kita satu visi, satu misi, satu tujuan, ingin mengharapkan ridha Allah, nih bakal cocok. Tapi kalau seandainya nggak satu tujuan, ya nggak bakal cocok. Oleh karenanya kita selalu berharap kepada Allah, jangan pernah kita lepaskan pengharapan kita kepada Sang Maha Cinta agar kita dikaruniai teman-teman atau sahabat-sahabat yang baik, yang bisa menggiring kita atau membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan untuk kali ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.